Saat ini sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan, saat ini kita mau ambil satu teduh sejenak, mengingat kita akan bersekutu dengan Tuhan melalui tubuh dan darahnya, melalui perjamuan kudus ini. Mengingat pengorbanannya yang luar biasa, menyelamatkan saya dan saudara. Pengorbanannya yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, sehingga kita sudah dibebaskan. Baik Bapak Ibu yang di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming, kita mau berdamai dengan Tuhan. Karena bila tanpa kelayakan daripada Tuhan, kita akan bersalah terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh sebab itu biarlah saat ini, di saat teduh ini, kita mau berdamai, mohon ampun, mohon kelayakan daripada Tuhan. Maka dengan kelayakan daripada Tuhan, segala sakit penyakit akan disembuhkan, segala beban hidup itu akan diangkat oleh Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan yang kami sembah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kasih-Mu, hingga Engkau telah himpunkan kami para hamba-Mu dan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, di mana kami rindu berbuat bakti kepada Engkau. Kami rindu mempersembahkan roh jiwa tubuh kami sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Engkau ya Tuhan, melalui peribadatan kami saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami yang serahkan peribadatan kami saat ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah semua itu jadi seturut kehendak kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau mengambil alih Tuhan semuanya ini Tuhan. Mereka yang Engkau percayakan untuk mengambil alih pekerjaan di tempat ini, para tim penata layan ya Tuhan, baik para musician, singer, song leader, Engkau berikan hikmat kepada mereka Tuhan, kesatuan. Begitu juga Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu melalui pemberitaan firman-Mu. Engkau urapi juga hamba-Mu secara khusus Tuhan, sehingga apa yang dia sampaikan itu Tuhan bukan berasal dari hati kepikirannya, tetapi daripada Engkau saja. Sehingga peribadatan kami Tuhan boleh berkenan kepada Engkau, sehingga kami pulang Tuhan tidak seperti kami datang. Kami datang dengan penuh kelemahan, kami pulang mendapat kekuatan yang baru daripada Engkau. Kami yang datang dengan sakit penyakit, pulang boleh mendapat kesembuhan yang ilahi daripada Engkau. Yang mengalami peperangan hidup, pulang membawa kemenangan yang daripada Engkau. Oh haleluya, terima kasih ya Tuhan. Amin. Kamu tahu ya Tuhan, di saat kami rindu berbuat bakti kepada Engkau, kuasa kegelapan tidak tinggal diam. Berbagai cara mengganggu di dalam kehidupan kami, baik di dalam hati kepikiran kami, menuduh kami, mengganggu dalam ruangan ini ataupun lingkungan tempat peribadatan kami saat ini. Kami mau berhati panggil nama-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa sikantara berdedong di laut Israel. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bagi rekan-rekan kami ya Tuhan, para hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan, pertetapkan dan percepat langkah mereka. Agar kami Tuhan sama-sama boleh diberkati, baik yang di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mulai beribadah kepada-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, orang-orang berkemenangan di pagi hari ini, amin. Siapa yang bersama kita pagi hari ini? Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Kita mau memuji Tuhan, katakan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan bagi saya dan saudara. Mari saudara bangkit berdiri. Salam kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus memberkati engkau di pagi hari ini. Salam kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus memberkati engkau di pagi hari ini. Katakan glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory.
Katakan kepada Tuhan bahwa tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus sungguh baik bagi saudara-saudara di pagi hari ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu beri rahmat-Mu kami. Thank you.
Bapak Ibu Saudara, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Kita akan mendengarkan pujian bergilir yang pertama sekali kami undang daripada kaum ibu. Untuk menunggu kaum ibu, kita tunggu dengan satu pujian yang mengatakan tiada lelah bekerja di ladang Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan,
pujian daripada kaum wanita, saya yakin dan percaya memberikan kesenangan bagi Tuhan Yesus sehingga pujian ini berubah yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kita segera akan memberikan terbaik buat Tuhan. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Tiada lelah bekerja di ladang Tuhan. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan di pagi hari ini. Bukti ibadah kita kepada Tuhan. Yesus adalah penolong kami yang setia. Tuhan memenuhi segala kebutuhan kami, Tuhan. Memenuhi keperluanku.
Allah, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini Tuhan, kami yang berhimpun di rumah-Mu, hati kami selalu rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Oleh karena itu Engkau yang melayakkan kehidupan kami, agar apa yang kami hadapi di dalam dunia ini Tuhan, lewat puji-pujian kami juga boleh diberikan sukacita daripada surga, sehingga kami boleh juga dapat menaikkan setiap pujian kami yang hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga akan menerima setiap kebenaran firman-Mu. Engkau yang akan memberikan pengertian atas pikiran dan hati kami, agar kami boleh mengerti segala kehendak dan rencana-Mu. Biarlah setiap perkataan firman-Mu Tuhan boleh tertanam di tanah hati kami, sehingga itu boleh menjadi benih yang hidup, yang bertumbuh, berbunga dan berbuah-buah di hadapan-Mu, terlebih-lebih mengubahkan sikap hati dan karakter kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga Allah sumber pancaran berkat, akan memberkati setiap persembahan jemaat-Mu yang sudah diberikan dengan penuh sukacita. Biarlah segala apa yang kami berikan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, dan Engkau yang akan memberkati dengan berkat-berkat yang baru, berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Bapa dalam surga, di dalam pemberitaan firman Tuhan sebentar, kami menolak segala kuasa kegelapan yang mengganggu hati pikiran kami dengan berbagai cara. Kami tolakkan itu dengan iman, memanggil nama-Mu yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai setan iblis, engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami siap belajar akan firman-Mu. Urapilah kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Dan pada kesempatan siang hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan jikalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, dengan berkat kekuatan kesehatan yang sempurna. Dan mari saatnya kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Sebenarnya satu pasal ya, tetapi sesuai dengan tema khotbah kami pada saat hari ini mengenai 5 macam atau 5 jenis pelayanan yang berdasarkan konteks daripada Yohanes 12. Kita akan baca ayat pertama sampai ayat yang ke-8 saja. Ya, puji Tuhan. Kita semua sudah bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara memperhatikannya. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar
dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ayat 7, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Puji Tuhan, terima kasih, silakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan suatu kisah yang sungguh menarik ya, dimana kalau kita melihat keluarga daripada Marta, ya, keluarga daripada Lazarus yang terdiri dari saudaranya Marta dan juga Maria, mereka adalah keluarga yang setia melayani Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Oleh karena itu, di pasal yang ke-11 kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi keluarga ini, yang dimana pada saat itu Lazarus dalam keadaan sakit parah dan akhirnya meninggal. Tetapi karena kasih Tuhan kepada keluarga ini, Tuhan pun akhirnya datang ke dalam keluarga ini dan memberikan mujizat. Namun saudara, satu hal yang kita perhatikan ketika mujizat itu hendak dilakukan Tuhan selalu mengingatkan kepada keluarga ini yang percaya kepada Dia, bahwa penting sekali kepercayaan iman dalam diri orang percaya itu harus senantiasa teguh, ya, supaya dengan kepercayaan, dengan keyakinan yang mereka miliki, itu akan memberikan suatu kemenangan atas segala pergumulan hidup, terlebih atas segala kesedihan, kekhawatiran, bahkan hal sakit penyakit, hal pergumulan apapun yang seringkali mendatangkan putus asa, kekecewaan. Tapi kalau iman yang dimiliki orang percaya di dalam Yesus Kristus, dia tetap teguh, maka dia akan melihat ada pertolongan Tuhan, ada cara Tuhan. Dan kita harus yakin dan percaya, sebagai orang percaya yang tinggal di dalam Dia, cara Tuhan menjawab itu adalah cara yang paling ajaib. Kalau Tuhan menjawab segala pergumulan kita, selalu mendatangkan mujizat. Karena cara Tuhan memberikan jawaban adalah cara mujizat yang mengherankan. Secara logika manusia tidak mungkin, tapi tidak ada yang mustahil di mata Tuhan. Nah, singkat cerita, akhirnya Tuhan Yesus datang dan membangkitkan Lazarus. Walaupun sempat ada kekhawatiran, keraguan-raguan dalam diri Marta pada saat itu dan Maria, tetapi Tuhan katakan di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-40, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Minta tolong salah seorang membacakan. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Terus Ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. ya, terima kasih. Jadi saudara, di situ diingatkan oleh Yesus Kristus, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga bagi kita semua sebagai keluarga Allah, keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Jangan pernah khawatir di dalam segala perkara. Kalau segala perkara itu sudah kita lakukan, tentu itu menjadi suatu bagian ya, yang kita imani. Bukan sekedar kita dengar lagu, kita menyanyikan karena musiknya enak.
atau karena liriknya bagus, tetapi bagaimana ada sangkut pautnya, ada keterlibatan iman kita dalam menyanyikan segala perkara dapat kita tanggung. Jadi hal kekhawatiran, segala hal persoalan pergumulan hidup yang menanggung, ya, yang menjadi tanggungan hidup kita, kita yakin di dalam Yesus akan memberikan kekuatan. Di dalam Yesus, Yesus akan memberikan jawaban. Tetapi kalau kita ada keraguan, maka kemuliaan Allah itu tidak akan terjadi. Yang Tuhan ingatkan, Tuhan pesankan kepada setiap orang percaya, kepada setiap pengikut-pengikutnya, pada di saat dia melayani pekerjaan Bapa 3,5 tahun lamanya, selalu dia meminta adakah iman, sebab iman itulah yang menyelamatkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kembali lagi kepada kisah daripada keluarga Lazarus. Setelah Tuhan membangkitkan Lazarus, dan disitulah keluarga daripada Lazarus ini, kakak beradik mereka semakin percaya kepada Tuhan. Ya, mereka tinggal di Betania, saudara, dan di situ mereka bisa merasakan Tuhan sangat memperhatikan keluarga ini. Namun ada beberapa kelompok yang tidak menyukai ketika dia mendengar mujizat itu terjadi bagi keluarga yang takut akan Tuhan. Itu bisa menjadi gambaran kehidupan kita sehari-hari. Terkadang hidup kita, ya, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai keluarga yang takut akan Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, jangan saudara heran, ada saja orang-orang di luar sana yang cemburu. Ada saja orang-orang di luar sana yang tidak suka ada suatu kemenangan dalam kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan. Sebab Tuhan membuat perkara yang besar. Itu hanya dapat dirasakan, ya, rasa iri, cemburu, dengki kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun pada faktanya, ya, justru kita temukan orang-orang yang seiman seringkali cemburu ketika hidup kita diberkati oleh Tuhan. Ya, tandanya mereka cuma mengaku saja sebagai orang beriman, tetapi dalam praktek kehidupan mereka, perbuatan mereka itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang mereka pikir, yang mereka timbang-timbang, yang mereka ukur hanyalah berdasarkan logika mereka, bukan berdasarkan kehendak Tuhan, ya. Bukan dipandang dengan iman. Tapi sepatutnya kita sebagai orang percaya melihat seseorang, teman, sahabat, mungkin saudara kita diberkati oleh Tuhan, kita yang dewasa rohani bisa mengerti, bisa memahami situasi itu. Oh, mungkin memang sudah waktunya Tuhan memberkati keadaan mereka. Kelak aku pun juga akan diberkati, tanpa ada rasa iri, cemburu apapun. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan orang-orang yang mengandalkan Dia. Bahkan firman Tuhan mengatakan, berbahagialah setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau tidak salah kalimatnya di dalam Yeremia, ya, Yeremia 17 ayat yang ke-7, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi ini merupakan pesan bagi kita. Di hari-hari ini juga penting kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia, seringkali mengecewakan. Ekspektasi yang kita taruh, berharap si A, si B ini orang yang baik, orang yang care, orang yang setia, ternyata tidak. Tetapi sahabat yang setia itu harus kita tetap percaya kepada Yesus Kristus. Namun kita sebagai orang benar diperhadapkan secara nyata menghadapi orang-orang tertentu, janganlah juga kita heran. Janganlah juga kita mengikuti cara-cara buruknya.
Selalu firman Tuhan mengajarkan untuk kita tetap mempertahankan hidup kita di dalam kebaikan. Kami pun sebagai hamba Tuhan selalu mengajarkan, apapun yang terjadi, yang kita alami di situasi di mana kita berada, hal-hal yang memberikan respon kepada kita, hal-hal yang jahat sekalipun, kami menyampaikan atas dasar firman Tuhan. Selalu diingatkan seperti perkataan Tuhan Yesus, ketika engkau ditampar pipi kiri, berilah pipi kanan. Ya. Diingatkan lewat tulisan Rasul Paulus, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah segala kejahatan itu dengan cara-cara kebaikan. Itu yang akan membuat kehidupan saudara berbeda di dalam dunia ini. Itu yang akan membuat kehidupan saudara menjadi terang dalam dunia ini. Tapi kalau kita membalas jahat dengan jahat, ya apa bedanya? Ya. Berarti kita sama-sama gelap dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal kebenaran. Tapi percayalah saudara, hukum seperti itu adalah hukum yang masuk akal. Secara logika manusia, jikalau kita dijahati, ya kita harus balas sesuai dengan apa yang dia perbuat. Tapi ajaran Yesus Kristus tidak demikian. Makanya orang yang tidak mengerti kebenaran, orang-orang Kristen yang hidup mengikuti jejak Kristus, nampaknya orang-orang yang penuh kasih, tapi dianggap mereka adalah suatu kebodohan. Dengan kebesaran hati, kemurahan hatinya, dengan besar pengertiannya yang selalu mengalah, itu dianggap lemah. Gereja mula-mula pun, waduh, mereka memang kuat di dalam hal mujizat. Mereka kuat dalam hal kesaksian, dan memang itu kuasa Allah bekerja. Tetapi di kelompok-kelompok lain dari orang-orang Yahudi, kalangan-kalangan orang Yahudi, justru mereka menganggap orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang lemah, yang mudah dipermainkan, yang mudah ditipu, mudah difitnah, karena mereka tidak melawan. Tetapi mereka tidak bisa menggoyahkan iman gereja Tuhan. Mereka tidak bisa menggoncangkan iman mereka, keyakinan mereka kepada Yesus Kristus. Itu yang membuat gereja mula-mula mengalami suatu mukjizat yang begitu heran. Begitu mudahnya karya Tuhan bekerja dengan sempurna. Jangan heran ya, seperti Rasul Paulus, Rasul Petrus, murid-murid yang lainnya yang dilantik ya, oleh Tuhan. Mereka melakukan mujizat, mendoakan orang sakit disembuhkan, orang mati itu dapat dibangkitkan, bahkan dengan sapu tangan saja. Orang memegang sapu tangannya itu langsung disembuhkan, bahkan bayangan saja mereka menyentuh bayangan itu langsung disembuhkan. Tetapi setelah zaman rasul-rasul, mulai masuk abad kedua sampai kepada abad pertengahan, abad 15. Disitulah keyakinan mereka mulai merosot. Gereja mulai merosot kerohaniannya. Sebab sudah tercampur dengan pemahaman-pemahaman ya, budaya-budaya Yunani dan Romawi ya, yang dikenal pada abad 2 sampai abad pertengahan itu kita kenal dengan pemahaman Helenisme, di mana budaya Yunani, cara pandang Yunani dengan Romawi, mereka sudah tidak percaya lagi akan kuasa Tuhan. Mereka lebih percaya kepada manusia yang bisa memberikan kebijakan, manusia yang bisa memberkati, bisa memberikan sejahtera kepada rakyatnya. Sehingga ada suatu kelompok yang betul-betul meyakini seorang manusia tetapi memiliki suatu jabatan sebagai kaisar dianggap sebagai Tuhan mereka ya. Bahkan pemahaman dari Yunani ya kita kenal, ada manusia setengah dewa. Itu merupakan suatu pengalaman gereja, tantangan gereja pada saat itu. Tapi memang sudah dikatakan oleh Rasul Paulus, kelak aku wafat nanti, memang akan ada serigala-serigala yang ganas. Paulus menggambarkan serigala yang ganas ini adalah oknum-oknum tertentu yang disebut pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, yang mengajarkan suatu hal-hal yang menyesatkan.
Manusia akhirnya orientasi mereka dalam beribadah, sekalipun kelihatan ibadah kepada Tuhan, tapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Dan itu sudah ditemplak oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 15 ayat yang ke-8 sampai 9. Mereka menjalankan ibadah mereka, mereka melayani Tuhan, tetapi hati mereka itu jauh daripada Tuhan. Sebab motivasi mereka dalam melayani bukanlah mencari hormat kepada Tuhan, tapi mencari hormat di hadapan manusia. Wah, itu terjadi di hari-hari ini. Tapi firman Tuhan sudah beberapa kali mengungkapkan, dan orang-orang seperti ini mengaku dirinya adalah penyembah-penyembah yang benar, tetapi mereka sesungguhnya bukanlah penyembah yang benar. Mereka tidak menyembah kepada Tuhan, mereka menyembah kepada manusia. Bahkan dikatakan mereka penyembah-penyembah Mamon. Ada satu titik di mana manusia diingatkan akan standar lewat firman Tuhan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Mamon dan juga kepada Tuhan. Ada satu titik di mana kita harus memiliki prinsip yang kita sembah siapa. Kalau yang kita sembah Tuhan, maka perkara Mamon itu harus tunduk di bawah akal, kepikiran, perasaanmu yang sudah diurapi oleh firman Tuhan, supaya perkara Mamon ini dapat digunakan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, bukan untuk kepentingan sendiri, apalagi dalam pelayanan. Tapi kalau kita mau mengabdi kepada Mamon, wah, sudah. Jangan harap kita mau mengasihi Tuhan, itu cuma di mulut saja. Seperti misalkan saya, mungkin saya secara terselubung menyembah Mamon. Mamon itu di kalangan Yahudi dikenal sebagai suatu harta benda kekayaan yang didapat secara curang, secara tidak bersih. Ya, itu pemahaman mereka dengan cara-cara yang tidak baik. Misalkan saya seperti itu, tapi saya berkata di hadapan jemaat, saya ini adalah hamba Tuhan, padahal saya adalah hamba Mamon. Makanya kalau di dalam pelayanan penting sekali kita memiliki dasar iman sesuai dengan firman Tuhan. Iman itu harus bertumbuh di atas dasar firman Tuhan. Kalau iman yang tidak bertumbuh di atas firman Tuhan, itu kena di dalam Matius 15 ayat yang 13-14. Mereka adalah tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa. Kok bisa bertumbuh? Itu yang dikatakan lalat. Sebab benih yang ditabur itu bukan malaikat. Berbicara itu dalam kehidupan sehari-hari. Gembala di dalam suatu jemaat berhak menaburkan benih. Itu merupakan perintah Tuhan, supaya jemaat bertumbuh. Benih yang diambil itu harus dengan sesuai firman Tuhan. Tapi ternyata ada juga oknum-oknum, bahkan tidak heran saudara, di hari-hari ini banyak penyesatan, di mana posisi gembala pun bisa menabur benih, bisa menjadi iblis yang menabur benih, yang justru tanaman itu bukanlah gandum, tetapi lalang. Coba kita baca itu Matius 15 ayat yang ke-8, 9, langsung loncat ke 13-14. Matius 15 ayat yang 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya. Percuma mereka beribadah kepadaku. Percuma mereka beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah-perintah yang mereka buat dalam suatu organisasi, lembaga, sekalipun atas nama kerohanian, memang atas dasar firman Tuhan. Tapi lama-kelamaan peraturan-peraturan itu bukan berdasarkan perintah Tuhan, tapi perintah dari organisasi, ide-ide manusia, ideologi diri sendiri. Sehingga yang timbul adalah filsafat-filsafat dunia yang menyesatkan. Arahnya sampai ke sana. Nah, terus ayat 13. Jawab
Jawab Yesus, setiap tanaman yang ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ya, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga akan dicabut sampai akar-akarnya. Hancur kehidupan mereka itu. Ya. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab yang menabur. Ya. Makanya sudah perkaranya seperti ini, kita akan baca ayat selanjutnya. Dampaknya seperti ini ya. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Terus jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam roh. Terima kasih. Dikatakan mereka sudah buta, dituntun lagi orang buta. Itu berbicara juga di dalam pelayanan antara jemaat dengan pemimpin. Pemimpinnya juga sudah buta. Jemaat pun ibarat kata masih bisa dimaklumkan. Karena mungkin mereka dari awal buta. Tapi tugas hamba Tuhan untuk mencelikan mata rohani mereka. Supaya mereka hidup bertumbuh di dalam Tuhan dan mengalami hikmat Allah yang akan menuntun hidup mereka untuk melakukan hal-hal yang baik dalam segala pekerjaan, usaha, bisnis, terlebih dalam pelayanan. Hanya dengan hikmat Allah. Karena Yesaya 33 ayat yang kelima, Yesaya 33 ayat yang ke-6 mengatakan yang menyelamatkan kehidupan seseorang untuk masuk dalam zona yang aman sesuai dengan kehendak Tuhan hanya dengan hikmat dan pengetahuan daripada firman Allah. Jadi firman Allah itu kita butuhkan untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang baik. Jangan kita menolaknya. Kalau kita berpikir secara logika, ya pasti ada pergumulan dalam pikiran perasaan kita. Pasti kita akan menemukan tuntutan-tuntutan firman Allah yang berbenturan dengan kemauan dan kehendak kita. Tapi kembali lagi, keputusan ada dalam diri kita. Kalau kita betul-betul mau menjadi penyembah yang benar, itu bukan ditunjukkan dari engkau rajin melayani, dari engkau menyembah Tuhan, angkat tangan, lalu menyanyikan lagu penyembahan. Bukan ditunjukkan dari situ, tapi dari kehidupanmu sehari-hari. Dari motivasimu melayani itu akan nampak segala hal-hal yang tersembunyi di hadapan manusia itu selalu akan terbuka di hadapan Tuhan. Seperti kami hamba Tuhan melayani pekerjaan Tuhan. Yang jemaat tahu, ya kami melayani. Mungkin ketika kami berdiri di atas mimbar ini, wah kami adalah orang yang suci dan dihormati. Tetapi belum tentu kehidupan kami sehari-hari. Semua orang dalam gereja, apalagi yang terlibat dalam pelayanan mimbar, ya pasti dihormati. Wah luar biasa, ini kepercayaan Tuhan. Tapi ketika turun mimbar, coba lihat. Ya jemaat nggak mungkin harus memperhatikan kehidupan kami sehari-hari kan. Ya, harus pasang CCTV atau dengar tolong kirim orang lihatin ini kehidupan gembala saya seperti apa. Ya. Kalau saudara mau tahu kehidupan kami ya joinlah nginap-nginap 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Kita sama-sama berjuang. Gimana rasanya ya? Yang kelihatan penuh dengan sukacita. Ya, memberi makan, ya makanan rohani maksudnya ya makanan jasmani juga, puji Tuhan. Itu semua juga berkat dari jemaat. Jadi dengan pemahaman kami akan firman Tuhan dari Dia, untuk Dia dan oleh Dia, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Jadi dari jemaat yang sudah diberkati oleh Tuhan memberikan kepada kami pun mengolah kacang merah. Selalu saya bahas itu Brenebon. Akhirnya masuk semua. Menjadi kesegaran kekuatan ya bagi tubuh jasmani. Haleluya. Supaya bersemangat. Itu menjadi stimulus juga untuk ya walaupun sebagian kecil untuk mengingatkan kembali minggu depan mana tahu Ibu Gembala bikin lagi. Sebagian kecil aja. Itu sedikit pendorong ya untuk kita datang ke gereja. Ya. Selain daripada itu yang terpenting ya kita betul-betul rindu hadirat Tuhan. Ya,
kita tidak mau bermunafik, tidak mau menutup-nutupi. Terkadang, wah ini mantap juga ini masakan Ibu Gembala. Waduh, apalagi ada pulang boleh bungkus. Lumayan itu bisa bungkus bertahan 2-3 hari, bahkan bisa 1 minggu, kasih panas kan, dan sebagainya. Tapi tidak mengapa ya, selama kita seimbangi itu dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pun tidak setega itu. Kamu harus hidup dalam kerohanian, tidak perlu jasmani. Bukan sampai begitu juga ya. Ya kecuali saudara betul-betul memutuskan diri untuk menjadi seorang nabi. Nah seorang nabi di perjanjian lama, mereka itu tinggal di goa-goa. Tuhan suruh naik ke Gunung Kelabat, Jawa, naik ke Gunung Bromo. Ya. Ke gunung apalah yang dekat sini, dekat Jakarta, Pulau Jawa Barat sini. Ya. Naik, engkau berdoa, berpuasa. Apalagi kalau hidupmu menjadi generasi yang meluruskan jalan Tuhan. Kalau saudara mau ingat makanan daripada Yohanes Pembaptis, belalang dan madu. Jadi belalang itu ya ibarat kata kayak makan daun pepaya ya. Pahit saudara rasanya. Tetapi untung ada pemanis. Pencuci mulutnya yaitu madu saudara. Itu makanan dari Yohanes Pembaptis. Tuhan katakan, engkau mau cari apa di padang gurun? Ketika engkau melihat Yohanes Pembaptis, tidak ada penampilan yang baik di situ. Dia tidak memakai sutra, bahan-bahan baju yang bagus. Dia hanya memakai kulit binatang. Itu berbicara kerendahan hati yang dimiliki seorang Yohanes Pembaptis. Dalam pengertian rohaninya, kalau saudara mau betul-betul melihat kemuliaan Tuhan, pembelaan Tuhan yang luar biasa di dalam melayani pekerjaan Tuhan, terlebih kepada setiap hamba-hamba Tuhan, saudara harus hidup rendah hati. Tidak perlu dijadikan hal yang primer dalam hal penampilanmu. Yang penting engkau senantiasa mendorong jemaat bertumbuh, memiliki iman yang berkualitas. Jangan terfokus kepada hal kuantitas. Buat apa hal-hal yang begitu banyak, tetapi kualitas iman mereka itu tidak bertumbuh. Sebab tak dapat tiada saudara, kita akan mengalami suatu seleksi yang dilakukan di mata Tuhan. Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Saudara mungkin nanti yang dipercayakan ya, Bapak Stephen dipercayakan penggembalaan 10 tahun kemudian mungkin ya. Jangan khawatir, usia berapa Bapak sekarang? 60? Oh gak usah dibahas ya. Tenang, Musa itu dipanggil, diutus oleh Tuhan di umur 70 atau 80 tahun. Dia baru diberikan kepercayaan untuk memimpin umat Israel. Jadi saudara yang sudah umur 70 tahun jangan menyerah ya. Ada rencana Tuhan yang besar kalau saudara beriman. Tetapi ya saudara, selalu kami ingatkan, dalam perihal rohani, pekerjaan Tuhan yang kita minta selalu adalah hikmat terlebih dahulu. Seperti Salomo, dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta umur panjang. Yang dia minta hikmat. Itu yang terpenting. Untuk apa umur panjang tetapi kita tidak mempunyai hikmat yang mendatangkan perilaku yang baik, tapi seumur hidup kita jadi beban orang tua, jadi beban anak, jadi beban orang-orang banyak. Buat apa minta umur panjang tapi bikin susah orang. Nah, saya sudah kasih itu di grup bagaimana ada seorang nenek-nenek 399 tahun, saya tidak tahu itu betul atau tidak. Sudah tinggal tulang sama kulit saja, sudah tidak berdaya. Mau bekerja apa dia? Mau berpenampilan bergaya apa? Mau make up? Biar sudah di make up itu kelihatannya tetap aja. Nampaknya kurangnya kemuliaannya. Itu pun kita sudah diajarkan dalam firman Tuhan. Dalam firman Tuhan Mazmur pun dikatakan umur manusia itu sampai
Sudah buka Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10 ya. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Hidup kami 70 tahun dan kalau kami kuat 8 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. 80 tahun ya. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Terima kasih ya. Kalau sudah umur sampai 100 tahun, ya saudara tidak bisa meminta kepada Tuhan, Tuhan biarlah saya tetap gemuk dan segar. Ya bisa saja sih Tuhan melakukan mujizat. Tapi di sisi lain Tuhan nampaknya tidak konsisten dengan apa yang Dia firmankan. Makanya kita sebagai gereja Tuhan yang hidup percayakan firman-Nya hanya bisa menerima akan setiap apa yang sudah digariskan. Dan terlebih kita percaya apa yang Tuhan sudah gariskan itu yang terbaik. Manusia kan terkadang maunya, aduh Tuhan aku mau tetap cantik, muda, kencang biarpun sudah umur 120 tahun. Aduh kasihan sekali. Bahkan saya masih mau bisa melahirkan keturunan. Sedangkan yang masih kencang-kencang, yang masih muda, ada yang tidak mau melahirkan anak. Sudah takut duluan. Ada yang mungkin sampai saat ini belum menginginkan untuk menikah, untuk serius berhubungan, karena sudah takut ini, takut itu. Jadi sudah serba khawatir lebih dulu. Nah ini lagi ada suatu pemikiran, saya ingin umur panjang. Tapi yang lebih baik saudara, yang dikasih Tuhan, yang bijaksana, jadilah seperti Abraham. Kita kan bisa melihat benang merahnya kehidupan Abraham. Abraham sudah diberikan janji sampai kepada keturunan, bahkan sampai hari ini. Keturunan Abraham, saudara bisa dikatakan keturunan Abraham secara rohani. Sebab apa yang dipercayai Abraham, itu yang kita percayai. Kalau saudara hidup di dalam Kristus, di mana Kristus yang tinggal di dalam kemuliaan Allah, yang menjadi pengharapan bangsa Israel, yang dimana bangsa Israel diberkati lewat perjanjian antara Allah Israel dengan Bapak Abraham itu. Dan Abraham percaya, Abraham menerima suatu berkat perjanjian. Keturunan Abraham akan menjadi raja-raja. Apakah Abraham meminta umur panjang? Tetapi Abraham percaya, sekalipun dia sudah wafat, tapi berkat Tuhan itu akan dirasakan oleh anak cucunya. Jadi setiap orang yang percaya, saya dan saudara jangan terlalu memaksakan diri. Tuhan, saya rindu Engkau memberkati usaha pelayanan saya. Tapi yang saudara pikirkan bagaimana saudara pun harus menikmati. Padahal ada yang lebih pantas ya. Kita beri kesempatan kepada generasi anak-anak kita yang menikmati dan melanjutkan berkat yang kita alami ya, supaya tergenapi firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ya, ayat yang ke-25. Betul ya? Mazmur 30, Mazmur 37 maksud saya. Ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, Ya, atau anak cucunya meminta-minta. ya. Terus? Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ya, kita tidak usah khawatir. Hidup orang yang takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, berkat itu pasti ada untuk anak cucu kita. Jangan khawatir, pemeliharaan Tuhan itu pasti terjadi. Itu akan terjadi. Saudara saat ini yang sudah dewasa, sudah bekerja, saudara mungkin anak yatim, atau saudara tidak mengalami kebahagiaan orang tua saudara. Tapi kalau saudara masih ada sampai saat ini,
ingatlah itu bukan semata karena orang tua, tetapi itu karena Tuhan yang memelihara saudara. Kalau di dalam kondisi-kondisi ya saudara mungkin tidak ada orang tua. Kalau saudara masih ada, ya itu karena Tuhan. Tuhan yang mengirim wali-wali yang merawat saudara. Saudara masih punya tante, masih punya om, masih punya oma, masih punya opa. Apalagi yang mengajarkan kebenaran. Itu adalah bukti kemurahan Tuhan yang memperhatikan hidup saudara, supaya saudara bertumbuh dalam kebenaran. Dan kalaupun saudara memiliki suatu masalah dengan orang tua, saudara jangan sampai mengingat atau melihat kekurangan itu. Tuhan mengajarkan saudara dengan kasih-Nya supaya saudara bisa memandang kasih orang-orang yang berbuat jahat. Bukan saudara malah balas dendam. Tidak boleh seperti itu. Itulah kalau kita senantiasa hidup mau melayani Tuhan, menjadi keluarga. Jadi pelayanan yang pertama menggambarkan pelayanan Marta yang saya bahas. Jadi ada 5 macam, saya tidak akan bahas. Pelayanan Marta ini hanya perkara tentang jasmani. Pelayanan Marta adalah pelayanan tentang pelayanan jasmani, tetapi kurang mementingkan perkara rohani. Makanya Marta kena tegur sebagai ayat-ayat terakhir di dalam Lukas 10 ayat yang ke 40 ya. Ya, kita tolong bacakan. Lukas 10 ayat yang ke-40 sampai 42. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ya, terus? Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, terima kasih. Secara hukum akal manusia wajar dong ya, ketika Yesus datang ke rumah mereka, Marta langsung bagian dapur langsung ngebul itu dapur. Dia ada sukacita ya, mau melayani Yesus, tapi dalam perkara jasmani. Yang salah dari dia adalah adanya persungutan. Hal yang kedua, Tuhan ingatkan, walaupun Marta mengeluh bersungut-sungut, Tuhan masih menegur, kamu cuma memikirkan perkara-perkara yang tidak penting. Tetapi Maria yang saat itu ada di kaki Yesus ini adalah suatu harta, adalah suatu kekayaan lewat sikap hati penyembah yang benar, yang tidak akan mungkin diambil daripadanya. Artinya Marta ini menggambarkan pelayanan meja, pelayanan jasmani yang lebih didahulukan. Itu disangkut pautkan tentang suatu harta duniawi. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk senantiasa memanfaatkan mamon itu, tidak. Bahkan Tuhan mengatakan bersahabatlah dengan mamon, tapi dengan maksud mamon itu digunakan untuk hal-hal yang benar. Walaupun ya hari-hari ini banyak kan orang-orang yang jatuh karena mamon ya, banyak. Sebab hidup mereka, motivasi mereka memburu uang, menjadi hamba uang. Sekalipun ya identitas mereka orang Kristen lagi aruh. Ya. Jadi pelayanan Marta ini bukan dilarang oleh Tuhan. Andai saja Marta ini tidak bersungut-sungut, ya mungkin tidak akan ditegur oleh Tuhan. Tapi hal yang kedua, Tuhan ingatkan, harta yang dikumpulkan lewat sikap penyembahan Maria di kaki Yesus itu diumpamakan seperti harta yang tidak akan dimakan oleh ngengat dan karat.
sebagai ayat penutup di mana itu ya? Matius ya. Matius pasal yang ke 6 ya. Ya, kita tolong bacakan ayat 19 sampai 24. 19. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, Ngengat dan karat merusakannya, tidak abadi. dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ya, orang bisa mencurinya, engkau bisa dirampok, habis itu engkau menangis datang kepada Tuhan lagi, ya, berdoa, menyesal dan sebagainya. Nah, terus, Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. tapi kumpulkanlah hartamu di sorga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ini berbicara tentang hati yang mulia, kebaikan, kasih. Tidak berbicara tentang materi. Tetapi dengan hati yang mulia itu, ya, dapat mengendalikan materi. Wah, itu memang betul-betul terasa. Sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat daripada gereja di dunia ini. Ya. Kalau pemimpin menyadari hati yang mulia, waduh, dia tahu bagaimana memberikan bantuan kepada jemaat. Selain rohani, ya, ada jasmani dan sebagainya. Saling menopang dalam pelayanan, luar biasa tugas gereja. Nah, terus Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Terlihat dua perbedaan. Marta walaupun mengasihi Yesus, tapi nampaknya dia terlalu menyusahkan dirinya dengan pelayanan mejanya. Ya, di sini saya bukan menyinggung ibu gembala ya. Kadang ada lah konflik-konflik sedikit. Dari zaman masih ada almarhum, saya menjadi saksi hidup. Almarhum prinsip rohani, ibu gembala prinsip jasmani. Waduh, luar biasa ini dua, seperti suatu tayangan yang menjadi pelajaran ya, pelajaran haleluya. Jadi tapi seimbang. Sekalipun ada konflik seperti Marta dan Tuhan Yesus, ya, tidak ada pertengkaran, apalagi sampai pertengkaran sengit. Yang satu ke arah utara, yang satu ke arah selatan. Sudah, urus saja dirimu sendiri. Tidak ada seperti itu. Tapi sama-sama dewasa, menerima nasihat, menerima teguran. Marta kalau dia pikir, Tuhan kenapa engkau lebih peduli ini yang duduk di kaki? Dia tidak membantu apa-apa di dapur. Ah, sudahlah, keluar rumah. Hati-hati, jangan terjadi dalam pelayanan ya, seperti itu. Tidak boleh. Walaupun kamu ini cuma menyusahkan. Ini biar bagaimanapun dia mendahulukan aku. Tapi Marta tidak tersinggung. Marta tetap melayani. Tidak ada kalimat di sini Marta tersinggung. Tidak ada. Itu adalah gambar pelayanan Marta. Dalam pelayanan meja bukan tidak penting. Penting. Pemikiran yang dimiliki Bu Gembala yang saya tangkap ya, jemaat kasihan jauh-jauh, ada yang dari Cibubur, Ciledug, ada yang dari Alam Sutra, ya Ibu Kimlan ya sekarang kasihan agak susah karena tidak ada yang mengantarkan, tapi beliau setia. Dari Rawasari, masih di Rawasari, dari Alam Sutra Tangerang ke sini, ya. Walaupun ada yang dari Masalemba. Ada yang dari ya, Ibu Siska juga, dari Tanjung Priok. Ibu Gembala memikirkan perkara jasmani. Dengan memang kita cari Tuhan, tapi perut teroncongan, waduh, tidak maksimal pelayanan gereja. Tapi ya, di situ ada pemurahan dan hikmat yang daripada Tuhan. Namun menjelang pekerjaan Tuhan, acara Natal ini, ya, dalam pelayanan ini, mengenai pelayanan Marta, hati-hati. Jangan kita terlalu terfokus ya pada perkara-perkara jasmani. Bukan saya melarang ya, bukan. Jangan cuma karena kepentingan jasmani. Kerajaan Allah hal yang terutama itu
hilang. Hal yang paling inti itu kita sudah hilang, sudah abaikan. Kan Paulus pernah mengatakan bahwa kerajaan sorga bukan perihal makan dan minum, tetapi apa? Damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Itu pelayanan kasih. Jauhkan dari segala pertengkaran, perselisihan, perpecahan. Yang Tuhan inginkan kesatuan. Kasih itu, Paulus mengatakan bahwa kasih itu yang mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Kita akan diperhadapkan dengan perjamuan suci. Saya mengundang pemain musik bersama singer depan. Sebelum kita masuk dalam penyembahan, kita mau menyatu melalui roti dan air anggur yang merupakan tubuh dan darah Kristus yang kita imani dapat memberikan suatu kuasa dalam kehidupan kita. Tapi kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah dibekali lewat kebenaran firman-Mu, terlebih melalui pelayanan Marta yang ada. Diingatkan bahwa kami senantiasa dapat setia melayani Engkau. Ajarkanlah kami Tuhan, jangan sampai kami lebih mementingkan perkara jasmani, tapi yang kami utamakan, yang kami dahulukan adalah kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Sebab ketika kami mendapatkan hikmat di dalam kebenaran-Mu, maka perihal jasmani yang lainnya Tuhan, kami boleh dapat memanfaatkan untuk memuliakan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami siap untuk menerima roti dan air anggur yang kami imani, yang adalah tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi kami. Kami percaya kuasa dalam perjamuan suci ini memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, kekuatan iman, bahkan dapat memberikan kesembuhan, pemulihan di dalam tubuh jasmani kami maupun rohani. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas kebenaran firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengundang Bapak Pendeta Muda Sam Girot sama dengan Bapak Stephen Mamangke untuk bersama-sama mendoakan roti dan air anggur. Tangkap pujian yang mengatakan kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Ampunilah dalam segala kesalahan dan dosa kami. Tapi biarlah firman-Mu yang sudah hadir bagi kami membersihkan hati kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang layak
menerima perjamuan suci. Amin. Haleluya. Bahkan kami akan mengalami kuasa di dalam diri kami. Amin. Kuasa kesembuhan, kuasa berkat yang daripada Tuhan, kuasa pemulihan yang daripada Tuhan, Amin. kuasa yang membangkitkan semangat penghiburan atas hidup kami. Kami akan alami itu Tuhan ketika kami menerima roti dan air anggur ini yang kami imani adalah tubuh dan darah. Amin. Engkau telah rela berkorban mati bagi kami. Amin. Dalam hal keselamatan jiwa Engkau berikan. Amin. Apalagi dalam hal-hal lainnya Tuhan, Engkau akan menyediakan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu kami hamba-hamba-Mu Amin. menumpangkan tangan di atas roti dan air anggur ini, Amin. serta mengucap syukur di atas di Amin. dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah roti dan air anggur ini. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. berdoa dan mengucap syukur atas roti dan air anggur ini yang merupakan lambang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tubuhnya telah hancur bagi kita, darahnya tercurah untuk memberikan keselamatan atas hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambil kita mempersiapkan membuka kemasan dalam perjamuan suci ini, haleluya. Kita angkat roti di tangan kanan kita, kita dengar firman Tuhan terlebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu
ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dengan iman. Dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau masuk dalam penyembahan Yesus terlebih besar. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar, di
Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kau baik dalam kehidupan kami. Kau selalu mengajarkan kami Tuhan tentang kebenaran. Terlebih dalam hal kami melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, tuntunlah hidup kami pada kebenaran yang sejati dengan hikmat surgawi. Agar kami tidak salah melangkah terlebih di dalam kami melayani mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Jalan kami Tuhan untuk selalu hidup dalam keadaan hati, saling hidup dalam kebersamaan, sehati, sepikir, dan sejiwa di dalam Engkau, sehingga kami boleh bersatu padu terlebih di dalam kami menghadapi acara Natal yang ada.
Tuhan, Engkau mampukan kami. Segala pergumulan kami Tuhan, persoalan yang kami hadapi, Engkau yang mengerti. Tapi kami percaya, kami Tuhan ada keluarga yang takut akan Engkau. Engkau akan berperkara atas hidup kami Tuhan, menjadi sumber jawaban atas pergumulan kami, dan Engkau akan memberkati kehidupan kami. Diberkatilah jemaat-Mu Tuhan dalam segala bidang pekerjaan mereka, aktivitas mereka Tuhan. Kiranya hikmat surgawi senantiasa Engkau curahkan dalam pikiran dan hati mereka dipenuhi dengan kebaikan dan kebijaksanaan ya Bapa, agar apa yang mereka kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan, dan boleh mereka rasakan Tuhan berkat yang daripada Tuhan. Bahkan Engkau pilih kehidupan mereka untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, segala usaha pekerjaan maupun pelayanan daripada jemaat-Mu Engkau perhitungkan semuanya Tuhan. Selama mereka mengerjakan dengan penuh sukacita yang hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, tidak ada perkara yang menjadi sia-sia di pemandangan-Mu. Engkau akan senantiasa memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, berkati juga kaum keluarga kami dimanapun mereka berada. Orang tua kami Tuhan dalam usia mereka yang sudah lanjut Tuhan, Engkau tetap memberikan damai sejahtera. Secara tubuh jasmani mereka mungkin sudah lemah, tapi biarlah kekuatan hati mereka tetap menjadi semangat yang selalu Engkau baharui, sehingga hari-hari yang mereka lalui, mereka lewati, mereka tetap merasakan kemenangan daripada Tuhan, kedamaian, sukacita dan ketenangan dalam jiwa mereka, sebab Engkau ada dalam hidup mereka. Terima kasih sanak saudara kami Tuhan, juga Engkau berkati kakak beradik kami, Engkau berkati dalam segala usaha pekerjaan mereka, atau mereka yang masih dalam pendidikan, Engkau tetap tuntun memberikan hikmat. Bahkan anak-anak kami Tuhan, baik mereka yang dalam tingkat balita ataupun yang masih dalam kandungan, berikan kekuatan, perlindungan, kesehatan yang sempurna. Mereka yang sudah kanak-kanak, remaja, bahkan sudah dewasa, Tuhan lindungilah pergaulan anak-anak kami. Biarlah anak-anak kami menjadi generasi penerus bagi kebanggaan keluarga, terlebih dapat memuliakan Tuhan. Masa depan mereka diberkati oleh Tuhan, karena kami Tuhan percaya Engkau yang memberi pengharapan di dalam kehidupan generasi muda sekarang ini yang hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga panitia Natal yang bekerja, tetap memberikan hikmat kesatuan bersama dengan jemaat yang ada. Seksi-seksi Tuhan yang dibentuk juga Engkau akan memberkati. Bahkan penata layan yang ada juga Engkau tetap memberkati Tuhan. Segala kebutuhan keperluan Tuhan, baik dari mulai gedung yang akan kami pakai Tuhan, konsumsi, bahkan sampai kepada acara nanti, cuaca juga diberkati oleh Tuhan. Engkau sempurnakan Tuhan setiap pelayanan kami ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa yang hadir, dan kami boleh melihat karya mujizat Allah terjadi. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan akhiri ibadah kami pada saat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan yang permai, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan sekalian. Baik, acara selanjutnya kita akan memberikan persembahan ekstra. Sambil menunggu kita angkat pujian yang mengatakan janganlah bekerja di ladang. Kudus yang beri kekuatan.
persembahan ekstra kolektor yang ada, biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Dan Engkau Allah sumber pancaran berkat, akan mengembalikan berkat-berkat baru, berkat jasmani, terlebih berkat rohani Tuhan. Limpah ruahkan berkat kasih karunia yang senantiasa menuntun dan menyertai kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar juga kami akan menikmati berkat makanan tubuh jasmani yang ada. Sebelum kami menikmati semuanya itu, Engkau terlebih dahulu menguduskannya dengan kebenaran firman-Mu, agar di dalamnya memberikan manfaat yang baik bagi tubuh jasmani kami. Dan kami pakai itu untuk mengiring melayani pekerjaan-Mu. Kau memberkati tangan-tangan yang sudah berlelah menyediakannya. Engkau juga memperhitungkan dan membalas berkat baru atas asal-usul berkat yang ada. Bahkan sidang jemaat-Mu simpatisan yang selalu mendukung dalam pelayanan meja, Engkau juga perhitungkan dan membalas berkat-berkat berlimpah. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Dan untuk laporan belum ada. Dan pengumuman, mungkin ada pengumuman dari kita akan melihat pengumuman dan laporan. Ya, seperti biasa ibadah raya hari Minggu di tempat ini jam 10.30. Sekedar memberikan informasi saudara mengenai tempat ibadah ya, di tempat ini. Saya diberi informasi kemarin lusa bahwa biaya sewa tempat ibadah per bulan September naik 1 juta. Jadi menjadi 4.500.000 rupiah. Ya, sekedar informasi saja. Jadi tambah-tambahkan per bulan ya, untuk kita senantiasa dapat beribadah kepada Tuhan. Ya, kita tetap beriman percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya. Ya, selanjutnya ya, ada pembacaan Alkitab setiap jam 9 malam ya, Senin sampai hari Kamis. Lalu ada persekutuan doa puasa setiap hari Jumat yang kita adakan di Pastoria jam 3 sore. Doa semalam pada bulan ini ada tanggal 16 kita sudah putuskan ibadah akan diadakan di tempat Ibu Indah. Lalu doa subuh setiap Rabu, Kamis dan Jumat secara live streaming. Saudara bisa turut berpartisipasi mengikuti ibadah secara live streaming lewat Facebook ya, grup. Begitu juga dengan pendalaman Alkitab Rabu, Kamis dan Jumat dengan waktu yang disesuaikan. Laporan keuangan perpuluhan 30 Juli sampai dengan 6 Agustus ada dari jemaat persembahan kasih bulan Juli 2023. Laporan keuangan dengan perinciannya bisa saldo 3 juta sekian. Ya, untuk info pelayanan doa kunjungan jemaat, saudara bisa menghubungi kami dengan nomor telepon yang sudah ditampilkan. Demikianlah pengumuman program atau jadwal pelayanan ibadah Gesba Efrata yang ada. Mungkin ada pengumuman dari panitia Natal. Ya, belum ya, masih belum bergerak. Karena Pak Ketua baru pulang dari kampung, dari Kando. Ya, memberikan sedikit informasi mengenai bangunan yang kita pakai. Ya, tampaknya kita sudah tetapkan ya di
Gerah Betel, cuma saya belum konfirmasi bagaimana dengan panitia, apakah sudah langsung bisa kita DP ya, jadi nanti bisa langsung dihubungi ya, takutnya keambil orang yang tanggal 2 itu saja. Selanjutnya ya kita masih memikirkan juga soal penata layan ya, penata layan siapa yang akan jadi PL dan singer. Kalau pemain musik ya udah ditetapkan ya, ditetapkan. Keyboard itu Yofi, lalu bassnya si Noel, main drum saya sendiri, lalu ada gitar ya, gitar Rizal Solawi ya, itu sudah dibicarakan sebelumnya. Ya saya kira itu dulu pengumuman dari kami. Mungkin ada juga beberapa yang perlu kami sampaikan mengenai perkara iuran ya, perkara iuran. Beberapa jemaat juga sudah coba membicarakannya, apakah iuran ini kita lanjutkan kembali, karena sebelumnya sempat berjalan juga tapi terhenti ya. Iuran ini untuk mengenai hal-hal diakonia ya, kebutuhan diakonia dan sebagainya, dengan pengumpulan biayanya per bulannya ya. Per bulannya berapa? Oh itu masih mau dibicarakan lagi. Ya mungkin kalau dibicarakan sekarang agak susah karena waktunya sangat terbatas. Ya kita bisa manfaatkan di saat kita makan bersama di bawah. Bisa juga mengenai perkara pembangunan. Ya jadi ada beberapa masukan ya dari jemaat juga. Kita akan bagaimana kalau kita mengadakan panitia pembangunan, pengurus ya, dan sekaligus membentuk pengurus BPJ ya, dari mulai ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Panitia pembangunan dengan maksud kita mengumpulkan dana ini supaya kita bisa memiliki gereja yang mandiri ya, tidak bergantung lagi dengan penyewaan ya. Ya kita berdoa, kita berjuang ya bersama-sama. Yang penting kita ada etikat yang baik untuk kemudian bagi Tuhan ya. Berjalan pelan-pelan tapi pasti itu jauh lebih baik ya. Ya, puji Tuhan, saya kira itu gambaran sedikit. Oh ya, Bendahara Natal. Ya, Bendahara Natal. bendahara Natal. Ini diganti. Oh diganti. Oh diwakili. Buat wakilnya, Pak. Oh, oke. Oh iya. Iya, kalau Ya, mengingat kesibukan dari Bapak Sahar, jadi Bapak Sahar juga udah menyampaikannya kepada kita, ya, dia dan kepada saya, karena harus ada juga bendahara yang khusus untuk memberikan laporan, mencatat administrasi yang ada ya. Karena beliau sudah punya kesibukan, tapi beliau tetap bertanggung jawab sebagai bendahara panitia. Ah, gimana kita vote sekarang di sini? boleh Ya. langsung. Siapa ini kandidatnya? Bendahara yang milih, bendahara yang milih. Oh, bendahara yang milih. Ya, itu keputusan panitia. Keputusannya di Pak Bendahara. Ya. Ya. Oh, berarti Ibu sudah pulang. Setuju ya? Setuju. Oke, sebagai wakil bendahara yang akan mengurus. Kalau buat itu harus satu itu. Nanti orang muda salah kata lari dia. Oke, saya kira itu saja ya. Jadi dengan wakil bendahara terus teguh, selamat bekerja, berjuang, bekerja. Tuhan. Baik, saya kira itu saja pengumuman dari kami. Terima kasih untuk kehadiran saudara untuk datang beribadah. Terima kasih buat teman lain juga yang mungkin kita melihat wajah-wajah baru. Terima kasih sudah membantu kami. Kiranya Tuhan semua memberkati. Tetap setia dalam Tuhan, sampai jumpa minggu datang dengan berkat sukacita yang baru daripada Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah,
Mari kalian kita berdoa. Enggak lah. Ya, harus semangat lah. Oh, tahu. Ayo kita